Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem biologis yang mempengaruhi adanya tindakan atau perilaku. Yang pertama yaitu tulang utama pada rumah sistem syaraf, yakni otak. Otak yang tersimpan dalam wadah yang penuh berisi formaldehida berwarna putih merupakan jaringan gelembung berkerut yang berwarna coklat muda dan sedikit terlihat seperti kacang balut yang besar sekali. Pada manusia, otak terletak dalam sebuah ruangan yang dilindungi oleh tulang tebal. Timbul pertanyaan, bagaimana para ilmuwan dapat mempelajarinya? Salah satu pendekatan yang ditempuh adalah mempelajari pasien yang mengalami cedera di sebagian otak atau otaknya yang harus diangkat karena penyakit atau luka yang dialaminya. Pendekatan lainnya adalah dengan lesion method yang berarti merusak atau mengangkat beberapa area otak hewan, kemudian mengobservasi efek-efeknya. Otak juga dapat diselidiki dengan menggunakan peralatan yang disebut elektro. Beberapa elektro berbentuk seperti koin yang dapat diletakkan atau dibalutkan ke kulit kepala. Elektro mampu mendeteksi aktivitas listrik dari ribuan neuron yang terletak di sejumlah area tertentu di dalam otak. Melalui sejumlah kabel elektro dihubungkan dengan mesin yang dapat menerjemahkan energi listrik dari otak menjadi garis-garis bergelombang, sebagaimana yang akan tertulis di kertas ataupun dalam pola-pola visual di layar. Inilah sebabnya pola listrik di otak disebut dengan gelombang otak. Pola-pola gelombang yang berbeda terkait dengan tidur, relaksasi, dengan konsentrasi mental. Rekaman gelombang otak disebut sebagai elektrosefalogram atau disingkat dengan EEG. EEG sangatlah berguna, namun tidak akurat karena hal-hal yang tertekan mencerminkan aktivitas dari berbagai sel. Sekaligus mendengarkan otak dengan EEG dapat diibaratkan seperti berdiri di tepi stadion olahraga. Teknik lain yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging memungkinkan para ahli melakukan eksplorasi terhadap organ dalam tanpa melakukan suntikan cairan kimia, medan magnet yang sangat kuat, dan frekuensi radio yang digunakan untuk menghasilkan vibrasi dalam inti atom-atom yang membangun organ-organ tubuh oleh sebuah alat penerima khusus. Vibrasi ini kemudian ditangkap sebagai sinyal. Selanjutnya, komputer menganalisis sinyal-sinyal, menjelaskan kekuatan dan durasinya, serta menerjemahkan menjadi gambar yang sangat detail organ. Versi yang sangat cepat dari MRI yang disebut fungsional MRI mampu menangkap perubahan otak berkali-kali dalam 1 detik. Ketika teka-teki jumlah penelitian yang dipublikasikan mengenai fungsional MRI melonjak dari hanya 10 di tahun 1991 menjadi 864 di tahun 2001. Iles, Christian, dan Gabriel pada tahun 2003. Alasan lain yang membuat kita perlu berhati-hati terhadap metode ini adalah pemindahan otak tidak menunjukkan kepada kita secara tepat mengenai apa yang terjadi di dalam kepala seseorang, baik secara mental maupun fisiologis. Metode ini mengatakan di mana semua terjadi, tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana, mengapa sesuatu itu terjadi. Sebagai contoh, bagaimana jaringan yang berbeda dapat saling berhubungan untuk menghasilkan perilaku. Antusiasme terhadap teknologi baru menemukan sejumlah temuan besar. Meskipun demikian, kita juga harus dapat berhati-hati, karena antusiasme ini juga menghasilkan sejumlah kesimpulan besar yang tidak beralasan mengenai pusat otak atau sirkuit penting bagi perilaku. Kemudian pada bagian-bagian otak. Bagian-bagian otak, yang pertama yaitu batang otak. Batang otak adalah bagian dari otak yang terletak di atas syaraf tulang belakang yang di dalamnya terdiri dari medula dan pons. Yang kedua yaitu cerebellum atau otak kecil. Ia berkontribusi dalam menjaga keseimbangan, mengatur otot agar dapat bergerak dengan lancar dan tepat, dan juga yang terlibat dalam mempelajari jenis-jenis tertentu di respon sederhana. Yang ketiga yaitu talamus. Di bagian dalam interior otak, lebih di tengah terdapat talamus yang merupakan petugas lalu lintas yang sangat sibuk. Talamus akan mengarahkan pesan-pesan sensorik yang masuk ke otak ke area yang lebih tinggi. Seperti contoh, pemandangan matahari terbenam akan mengirimkan sinyal, sehingga kemudian talamus ke area penglihatan. Yang keempat yaitu hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Hipotalamus adalah struktur otak yang mana ia terlibat dalam dorongan vital untuk kelangsungan hidup. Contohnya seperti saat kita merasa lapar, kemudian respon perilaku seseorang ketika lapar maka akan makan juga. Juga hipotalamus mengatur emosi seperti seks dan lain-lain. Yang keempat yaitu amigdala. Amigdala ialah struktur otak yang terlibat dalam stimulasi, regulasi emosi, dan respon emosional awal terhadap informasi sensorik. Yang kelima yaitu hipokampus, struktur otak yang terlibat dalam penyimpanan informasi baru di dalam ingatan. Hipokampus memungkinkan kita untuk membentuk ingatan spesial
sehingga kita dapat menemukan jalan yang terus ditempuh dalam lingkungan kita. Menurut Mbak Buer pada tahun 2001, yang keenam yaitu cerebrum. Struktur otak terbesar terdiri dari bagian otak tentang menjadi dua hemisfer, berperan pada sebagian besar proses-proses sensorik, motorik, dan kognitif. Berfungsi sebagaimana kita mengatasi keterbatasan dengan mengendalikan lingkungan secara kreatif. Yang terakhir yaitu letak self. Ketika Anda mengatakan saya merasa tidak bahagia, maka amigdala, reseptor serotonin, endorfin, serta sejumlah sebagian otak yang sedang berproses secara aktif. Jika kami katakan bahwa otak Anda menyimpan ingatan tentang kejadian atau menciptakan emosi, berarti kami menganggap bahwa Anda yang terpisah menggunakan otak tersebut. Akan tetapi, jika kita mengabaikan Anda, katakan menganggap bahwa hanya otak yang melakukan ini semua, kami beresiko mengabaikan motif, sifat kepribadian, dan kondisi sosial yang juga memiliki dampak kuat terhadap perilaku manusia. Mengajarkan bahwa keberadaan self atau jiwa yang abadi itu harus dipisahkan dengan keberadaan otak yang sementara. Ketika menghadapi kompleksitas yang mengagumkan dari alam, meskipun demikian, kebanyakan di antara para ilmuwan beranggapan bahwa apa yang disebut pikiran, kesadaran, atau kesadaran diri, pengalaman subjektif, dapat dijelaskan sebagai produk dan korteks cerebral. Bahkan, pengalaman mengenai suatu kesatuan self biasanya menjadi ilusi. Seorang ahli neurologi mencatat bahwa ada banyak perilaku dan pilihan dapat dibuat tanpa arahan self yang disadari. Ia menyimpulkan bahwa otak semua makhluk hidup diatur dalam banyak ingatan dan bervariasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem hormon. Kita dapat menganggap bahwa sistem syaraf mengendalikan aktivitas tubuh yang berubah secara cepat melalui kemampuan untuk secara langsung mengaktifasi otot kelenjar. Sistem endokrin memiliki kerja yang lebih lambat dan secara tidak langsung mengendalikan aktivitas kelompok sel di seluruh tubuh melalui suatu zat kimia yang dinamakan hormon. Hormon-hormon tersebut disekresikan oleh berbagai kelenjar endokrin ke dalam aliran darah. Hormon kemudian berjalan ke seluruh tubuh, bekerja melalui berbagai cara di berbagai jenis sel-sel. Tiap sel sasaran diperlengkapi dengan reseptor yang hanya mengenali molekul hormon yang tepat dari aliran darah dan masuk ke dalam sel. Sebagian kelenjar endokrin diaktifasi oleh sistem syaraf, sedangkan kelenjar endokrin lain diaktifasi oleh perubahan kimia internal tubuh. Salah satu kelenjar utama, hipofisis, sebagiannya merupakan pertumbuhan keluar dari otak dan terletak tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis dinamakan master gland karena ia menghasilkan jumlah terbanyak hormon yang berbeda dan mengendalikan sekresi kelenjar endokrin lain. Salah satu hormon hipofisis memiliki pekerjaan penting mengendalikan pertumbuhan tubuh. Terlalu sedikit hormon ini menyebabkan tubuh yang kecil, sedangkan sekresi yang berlebihan menyebabkan tubuh raksasa. Kelenjar adrenalin memiliki peranan penting dalam menentukan mood seseorang, tingkat energi, dan kemampuan menghadapi stres. Untuk memahami landasan biologis dalam psikologi, kita perlu mengetahui sedikit tentang pengaruh herediter. Bidang genetika perilaku mengkombinasikan metode genetika dan psikologi untuk mempelajari karakteristik perilaku turunan. Kita tahu bahwa banyak karakteristik fisik, tinggi badan, struktur tulang, warna rambut, dan mata, dan sebagainya adalah diturunkan. Halo semua, saya akan menjelaskan tentang salah satu sistem biologis yang mempengaruhi perilaku. Sistem ini adalah sistem saraf. Di sini saya menggunakan buku panduan pengantar psikologi oleh Atkinson. Mari kita mulai. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa perilaku tergantung pada integrasi banyak proses yang terjadi di dalam tubuh. Integrasi ini dilakukan oleh sistem saraf. Di dalam buku ini dicontohkan tentang peristiwa mengerem di perempatan traffic light. Ketika lampu traffic light menyala merah, kita otomatis
melakukan pengereman. Bagaimana sistem saraf bekerja ketika pengereman? Jadi, ketika lampu traffic light menyala merah, mata akan menerima rangsangan tersebut. Kemudian, oleh sel saraf di mata, impuls akan diteruskan ke otak dan diproses. Di dalam otak memproses sesuai dengan pengetahuan yang ada di memori otak. Otak mengingat bahwa ketika lampu merah, kita harus berhenti, stop. Sehingga otak mengeluarkan respon yang dihantarkan kepada sel saraf motorik hingga kaki untuk mengerem. Tapi tidak hanya sampai di sini. Setelah sampai pada kaki, otak juga menerima informasi mengenai letak kaki, di mana kaki harus berada. Kemudian selain itu, mata juga melihat seberapa besar pengurangan kecepatan yang dilakukan oleh kendaraan yang berada di depannya, sehingga otak memproses lagi dan dapat mengirimkan sinyal harus seberapa besar tekanan yang dilakukan untuk kita melakukan pengereman. Jadi, begitulah prosesnya. Nyatanya, di balik proses yang cepat dan otomatis ini, ternyata didukung oleh jaringan besar sel saraf yang mentransmisikan informasi-informasi. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa persepsi kita terhadap peristiwa tergantung pada bagaimana organ indera mendeteksi stimuli dan bagaimana otak menginterpretasikan informasi yang datang dari organ indera tersebut. Jadi, apa sih sel saraf itu? Sel saraf adalah berkas kumpulan akson yang memanjang yang berasal dari ratusan bahkan ribuan neuron. Sel saraf dibagi menjadi 2 divisi, dan 2 divisi itu dibagi menjadi 2 subdivisi. 2 divisi ini adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terkait dengan cranial nerve yang mencuat dari otak dan spinalis yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2, simpatik dan parasimpatik. Keduanya ini melakukan aksi yang antagonistik, berlawanan. Simpatik bekerja pada otot polos dan kelenjar, yang nantinya ini akan berkaitan dengan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem saraf simpatik bekerja ketika ada tekanan, seperti misalnya jantung berdegup kencang, berkeringat, seperti itu. Sistem saraf parasimpatik bekerja ketika rileks, misalnya memperlambat detak jantung. Seperti apa sih bentuknya sel saraf itu? Ini adalah gambaran dari sel saraf. Berikut adalah bagian-bagian sel saraf. Ada dendrit, nukleus, badan sel, akson, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan yang terakhir adalah sinapsis atau terminal sinaps. Neuron dibagi menjadi 3 macam. Pertama, neuron sensorik, yaitu neuron yang mengirim impuls yang diterima reseptor atau organ indera menuju ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik, yaitu neuron yang membawa sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang ke organ efektor. Yang ketiga adalah interneuron, yaitu neuron yang menerima sinyal dari neuron sensorik dan mengirim ke interneuron lain atau neuron motorik. Interneuron ini
hanya ada di organ tertentu, seperti mata, otak, dan sumsum tulang belakang. Proses yang terjadi ketika saraf menerima rangsangan disebut dengan potensial aksi, yaitu stimulus berjalan sepanjang neuron sebagai elektrokimiawi dengan mekanisme depolarisasi. Mekanisme depolarisasi yaitu sistem yang mengubah permeabilitas membran sel terhadap berbagai jenis ion yang berada di dalam dan di luar sel. Ini adalah gambaran bagaimana saraf menghantarkan impuls. Pertama, sel saraf mengirim impuls sepanjang akson. Akson membawa sinyal listrik, dan selubung mielin melindungi akson sebagai penghantar listrik. Kemudian impuls dikirim ke terminal sinaps. Di dalam terminal sinaps, neurotransmitter yang berisi impuls akan dikirimkan ke sel saraf yang lain. Namun, terminal sinaps tidak menempel dengan sel saraf lainnya. Ada celah yang disebut dengan celah sinaptik. Bagaimana proses impuls melewati celah sinaptik? Pertama, molekul neurotransmitter disimpan di vesikel. Potensial aksi menyebabkan vesikel bergabung dengan membran presinaps dan melepaskan neurotransmitter ke sinaps. Neurotransmitter yang dilepaskan akan berikatan dengan autoreseptor dan menghambat pelepasan neurotransmitter berikutnya. Molekul neurotransmitter yang dilepaskan berikatan pada reseptor postsinaps. Bagaimana keadaan sel saraf ketika tidak menerima rangsang? Dalam keadaan tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat atau disebut dengan resting membran potensial. Saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron bermuatan negatif. Ini disebut polarisasi. Kemudian, apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenalinya dan kemudian menimbulkan impuls saraf. Impuls saraf terjadi karena adanya perubahan dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi, atau muatan listrik di luar neuron bermuatan negatif dan muatan listrik di dalam neuron bermuatan positif. Jadi, begitulah kerja sistem saraf sehingga dapat mempengaruhi perilaku. Kita dapat melihat contoh perilaku secara langsung dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Bye-bye.